Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji hanya kita tujukan pada Allah Azza wa Jalla yang karena atas rahmat dan karunia serta kemudahan yang diberikan pada kita dapat bertemu kembali di malam ini untuk duduk di dalam kajian ilmiah online bersama Ustadz kita, Ustadz Aminul Bait Hafizahullah Ta'ala, yang pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akidah, terutama berkaitan dengan iman, yang bersumber dari karya tulis Ustadz yang insya Allah akan diterbitkan berjudul Pengantar Ilmu Akidah. Insya Allah pada malam ini kita akan membahas mengenai sumber akidah yang benar yang akan disampaikan oleh Ustazuna. Salawat beriring salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung pada istri-istri beliau serta keluarga beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Insyaallah pembahasan mengenai sumber akidah yang benar ini akan kita mulai. Namun sebelum kita memulai kajian ini, ada baiknya kita menyimak tata tertib kajian online di Ghuraba Muscat yang insya Allah akan kami bacakan. Baik, pertama kami mengharapkan agar para peserta menggunakan nama sebenarnya pada saat join sehingga mudah untuk dikenali. Yang kedua, agar mematikan fitur video dan memute audio pada saat join dan pada saat Ustadz memberikan kajian. Ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatatnya. Keempat, sesi tanya jawab insya Allah akan ada di akhir kajian ini. Pertanyaan kami harapkan untuk disesuaikan dengan tema pada kajian pada hari ini. Kemudian kami persilakan pada ikhwan untuk dapat menggunakan fitur video dan audio pada saat bertanya di sesi tanya jawab. Namun untuk akhwat kami harapkan agar mengirimkan pertanyaannya kepada kami sehingga kami bisa bacakan kepada Ustaz. Dan terakhir, agar menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini dan berharap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini menjadi ilmu yang berbarokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Ustadz sudah berada di dalam kajian online ini, sehingga untuk tidak memperpanjang mukadimah kajian, Anda akan silakan pada Ustadz untuk memulai kajian ini. Faya tafadhol maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal
Di kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Ghuraba Muscat, dan insya Allah masih mengangkat tema tentang pengantar ilmu akidah. Insya Allah kajian ini akan berlangsung secara berseri. Bagian awal yang akan kita bahas tentang pengantar ilmu akidah itu sendiri, dan nanti kita akan bahas tentang masalah hal gaib, kemudian beberapa catatan terkait masalah gaib, lalu catatan tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, dan seterusnya sampai iman kepada qada dan qadar. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertemuan yang kedua, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan definisi akidah yang sahih dan akidah yang fasid. Akidah yang sahihah atau akidah yang benar intinya adalah akidah yang sejalan dengan realita, keyakinan yang sejalan dengan realita. Sedangkan akidah yang rusak atau akidah yang salah adalah keyakinan yang tidak sejalan dengan realita. Ada banyak hal yang tidak bisa diindra oleh manusia, tidak bisa diketahui melalui indranya maupun logikanya, sehingga hanya bisa diketahui melalui berita. Dan berita itu bersumber dari wahyu. Di bagian inilah ketika seseorang dia meyakini keberadaan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, maka dia akan memiliki akidah yang benar. Baik, dan nanti kita akan bahas beberapa sumber akidah atau sumber akidah yang benar dan sumber akidah yang menyimpang. Sekarang kita akan menuju ke materi. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang memiliki file materi ini, ya. Nanti silahkan sambil disimak dan bisa diberi tambahan catatan bila ada yang perlu untuk diberi catatan. Sumber akidah yang benar. Ada sumber akidah yang benar, berarti ada sumber akidah yang salah. Isi dari akidah adalah keyakinan tentang sesuatu yang gaib. Kalau nggak gaib, maka itu bukan akidah. Misalnya Anda meyakini di depan Ustadz ada, nggak kelihatan ya kalau gini ya. Kalau misalnya saya angkat ini, Ustadz sedang memegang gelas. Apakah meyakini ini termasuk bagian dari akidah? Ataukah sesuatu yang bisa diindra sehingga ya ini memang kita yakini tapi itu bukan pembahasan kajian akidah? Jawabannya, ini bukan pembahasan kajian akidah. Sehingga saat Anda mengatakan si A sedang memegang gelas, si B sedang memegang baju misalnya, dan Anda lihat peristiwa itu, maka yang Anda saksikan itu tidak masuk pada pembahasan akidah. Baik. Namun hal gaib yang tidak bisa diindra, tidak bisa dirangkai, dikarang berdasarkan logika, tapi Anda meyakininya. Kenapa Anda meyakininya? Karena saya tahu ini benar berdasarkan ideologi yang saya punya. Ideologi Anda apa? Semua yang diberitakan oleh Allah pasti benar. Maka itulah akidah. Baik berkaitan dengan kejadian di hari kiamat, kejadian di masa mendatang yang belum terjadi, atau kejadian di masa silam. Dari mana Anda percaya kalau manusia pertama bernama Adam? Al-Quran menceritakan itu. Anda yakin? Ya jelas yakin. Ya, maka meyakini itu adalah akidah. Dan semua informasi semacam ini hanya bisa didapatkan melalui berita wahyu. Termasuk juga informasi tentang makhluk-makhluk gaib. Bahkan juga informasi tentang Allah. Allah bercerita tentang Dia sendiri, baik tentang namanya, sifat, dan perbuatannya. Baik, bisa dipahami ya? Sehingga dari mana seseorang bisa mendapatkan sumber akidah yang benar? Kata kuncinya cuma satu, wahyu. Karena ini nggak bisa diindra, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka satu-satunya sumber yang valid dan bisa dibenarkan hanyalah wahyu, berita dari Allah Subhanahu wa taala.
Tanpa bimbingan dari wahyu, semua manusia, bahkan termasuk para nabi, tidak akan tahu apa yang harus diyakini, tidak akan tahu apa yang harus dia yakini dan dia imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruham min amrina, ruh dari ketetapan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Anda lihat, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Sebelum Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh Allah, beliau tidak tahu apa itu iman. Yang harus diyakini itu apa, beliau nggak tahu. Yang ini membuktikan bahwasanya beliau manusia sebagaimana yang lain. Dan pengetahuan beliau terbatas sebagaimana pengetahuan manusia. Beliau tahu setelah diberitahu oleh Allah. At-Tabari menjelaskan, yaqulu jalla thana'uhu li nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ma kunta tadri ya Muhammad." Wahai Muhammad, kau tidak pernah tahu ayya syai'il kitab. Apa itu kitab? Walal iman. Apa itu iman? Alladaini a'tayna kahuma, yang kami berikan keduanya kepadamu. Sehingga di posisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dapat wahyu, maka beliau tidak tahu. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa jawab. Kemudian beliau mengatakan, aku nggak tahu. Aku tanyakan kepada Jibril. Kemudian beliau tanya kepada Jibril. Lalu Jibril bilang, aku nggak tahu. Aku tanyakan kepada Rabbku. Lalu Jibril bertanya kepada Allah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Manusia terbaik, malaikat terbaik, tidak tahu informasi tertentu sampai nunggu. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya, beliau nggak tahu, beliau jawab nggak tahu. Kemudian beliau tanya kepada Jibril, Jibril menjawab tidak tahu. Ya, mungkin sangat berbeda dengan orang di zaman sekarang yang dia sok tahu. Sehingga apa-apa dijawab, padahal dia nggak tahu. Semua penjelasan tentang hal gaib itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui sumber wahyu. Karena sumber selainnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Logika nggak bisa jangkau, indera nggak bisa jangkau. Ada nggak di antara kita yang pernah tahu apa warna tanah surga? Apa warna daun surga? Apa warna bebatuan surga? Tidak tahu, Pak. Karena indera kita nggak pernah melihatnya. Bagaimana suara gemercik air di surga? Telinga kita nggak pernah mendengarnya. Dan itu dirahasiakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sebuah janji indah yang tidak pernah terlihat oleh mata, suaranya tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa terbesit dalam hati manusia atau hati hamba. Informasi gaib itu tidak bisa diperoleh melalui logika, apalagi sebatas dongeng rakyat yang tersebar di masyarakat, walaupun telah menjadi bagian dari budaya. Dan semua akidah dalam agama ini yang bersumber dari budaya maupun dari logika, pastikan salah. Karena budaya bukan sumber akidah. Logika juga bukan sumber akidah. Perasaan apalagi bukan sumber akidah. Maka pastikan semua akidah yang bersumber dari logika, budaya, perasaan pasti salah. Baik. Karena itu Allah Ta'ala perintahkan manusia untuk mengikuti apa yang Allah turunkan sebagai panduan dalam beragama, baik dalam masalah akidah, ibadah,
maupun dalam masalah ahkam, dalam masalah hukum. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti min dunihi awliya. Janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah, kekasih-kekasih selain Allah. Kenapa disebut awliya? Karena orang yang mengikuti sumber yang menyimpang itu telah menjadikan sumber itu sebagai wali, sebagai teman dekat, sebagai orang kepercayaan, sebagai sosok yang diyakini, baik itu dukun atau apalagi tukang ramal, atau orang yang menyimpang dalam masalah agama, para nabi palsu, dan seterusnya. Baik, mengapa logika tidak bisa menjadi sumber akidah? Andai semua akidah bisa dilogika, maka manusia tidak butuh nabi dan tidak perlu ada wahyu. Jadi manusia kan punya akal, dan akal itu bisa berlogika. Akal adalah kelebihan, berlogika adalah kerja akal. Baik, sehingga dia bisa gunakan logikanya untuk membangun keyakinannya. Ya, tidak bisa seperti itu. Loh, kenapa? Karena kalau manusia itu bisa melogika agamanya, apa fungsi nabi? Padahal kita sepakat bahwasanya nabi itu harus ada. Terus apa fungsi nabi? Sehingga jika keyakinan bisa dilogika, agama bisa dilogika, kita nggak perlu nabi, nggak perlu wahyu. Lebih dari itu, masing-masing orang memiliki cara berlogika yang berbeda-beda. Sehingga jika akidah bisa dirancang dengan logika, maka akan ada jutaan, miliaran akidah yang beragam, bahkan saling bertentangan. Logika saya beda dengan logika Anda. Logika Anda beda dengan logika mereka. Logika mereka beda dengan logika orang ini, orang itu. Ada 10 orang, semuanya berlogika, nanti akan ada 10 akidah yang berbeda. Sementara semua logika itu mengklaim dirinya benar, dan secara logika itu tidak logis. Semua logika mengklaim dirinya benar, sehingga jika semua orang boleh membangun akidah pakai logika, akan ada banyak logika, dan itu tidak logis secara logika. Nggak ada kesamaan. Terus yang benar yang mana? Benar semua, itu tidak mungkin. Sehingga kalau misalnya ada 10 orang, A, B, C, D sampai C, 10 orang ini semuanya merancang akidah berdasarkan logika. Sehingga si A bilang, menurutku seperti ini. Si B bilang, menurutku seperti ini. Si C bilang, menurutku seperti ini. Sampai pada tingkatan mereka berbeda. Terus yang benar yang mana? Ya sudahlah, kita terima semua. Semuanya benar. Bagaimana semuanya benar? Antara logika A dan logika B bertentangan. Teorinya C dengan teorinya D bertentangan. Dan logika akan menolak. Dua hal yang berbeda punya nilai yang sama. Bertentangan tapi sama-sama benar itu tidak mungkin. Ya. Sehingga ini bilang boleh, yang ini bilang nggak boleh. Itu tidak mungkin. Dan kita bisa lihat bagaimana contoh yang dialami oleh para ahli filsafat Yunani, yang mereka mengembangkan keyakinan berdasarkan logika. Akhirnya muncullah banyak sekali turunan aneka teori-teori keyakinan, teori-teori tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Ada teorinya Plato mungkin yang kita kenal, Descartes, kemudian Socrates, Aristoteles, atau siapa-siapa lagi yang nama-nama para ahli filsafat Yunani. Dan sebagian di antara mereka terkadang bertentangan dengan yang lain. Baik. Oleh karena itu kita tekankan yang kedua sekarang. Sumber akidah yang menyimpang. Umumnya akidah yang menyimpang bersumber dari dua hal.
Saya sampaikan umumnya. Karena mungkin yang namanya sumber menyimpang kan bisa muncul dari yang lain. Dan secara umum yang mempengaruhi pemahaman manusia, yang mempengaruhi pemahaman manusia, pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah bacaan, atau mungkin lebih tepatnya literatur. Sehingga kita punya pemahaman A, punya pemahaman B. Sumbernya dari mana? Ada dua kemungkinan, dari lingkungan atau dari literatur. Saya sebagai orang Jawa ngerti beberapa paham orang Jawa. Orang Jawa itu punya karakter seperti ini, seperti ini, seperti ini. Orang Jawa tahu. Karena dia belajar dari lingkungannya. Dan saya sebagai Muslim, saya punya keyakinan bahwa akidah Ahlussunnah itu A, B, C, D, E. Loh, kenapa? Dari mana kamu tahu? Dari literatur yang saya baca. Nanti orang lain akan berbeda ketika lingkungannya mengajarkan paham yang berbeda dan literaturnya beda. Masya Allah. Manusia akan menjadi seperti apa yang dia serap. Dari sinilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa manusia akan menjadi seperti apa yang dia serap. Ya. Sebenarnya kalimat ini saya dapatkan dari tagline sebuah pabrik obat. Di salah satu produknya itu ada tulisan, "You are what you absorb." Kau akan menjadi seperti apa yang kau serap. Sehingga kalau kita menyerap yang nggak benar, maka keyakinan kita kurang lebih akan seperti itu. Dan kebalikannya, ketika kita menyerap yang bersih-bersih, yang benar, keyakinan kita juga akan seperti itu. Jangan salah memberi nutrisi batin, karena itu akan menjadi perwujudan dari apa yang kita yakini. Nah, selanjutnya, sumber akidah yang menyimpang pertama adalah logika yang bertentangan dengan kebenaran yang valid. Yang bertentangan dengan kebenaran yang valid. Karena ada logika yang tidak bertentangan, yang sejalan dengan kebenaran yang valid. Tuhan itu harus esa, logika menerima. Karena logika akan kesulitan untuk mengatakan ada Tuhan lebih dari satu. Maka Tuhan harus esa. Baik. Seperti orang yang menolak kebenaran yang valid dengan alasan tidak logis, maka berarti dia menolak kebenaran dengan alasan logika. Jadi begini, akidah yang menyimpang, akidah yang menyimpang karena logika ada dua. Yang pertama, akidah yang menyimpang karena logika ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Dan ini yang paling banyak. Menolak akidah yang benar. Contohnya, Pak, gak percaya adanya Dajjal, gak percaya adanya Ya'juj dan Ma'juj, apalagi gak percaya Nabi Isa turun, bahkan gak percaya ada surga dan neraka, gak percaya manusia bisa dibangkitkan kembali setelah mati. Ini semuanya karena dia merasa gak logis. Coba kamu bayangin, jasad orang, misalnya yang paling ekstrim, dimakan apa? Dimakan hina. Jadi ada manusia diserang singa, ya. Terus kerumunan singa pada berdatangan, makan. Setelah itu pergi. Tinggal tulang belulang. Datang hina, makan tulangnya, pergi.
datang lagi burung, apa namanya, burung gurun pasir. Tulangnya yang sisa-sisa ditelani semua. Habis semuanya. Dari 3 koloni binatang. Singa, hyena, burung. Semuanya jadi kotoran. Setelah mereka makan. Dah? Kotoran itu diserap oleh binatang. Diserap oleh pohon, tanaman. Lalu tanaman jadi daun, jadi buah, dimakan ulat. Jadi kupu-kupu dimakan apa lagi terus. Lah itu terus jasadnya kemana itu? Hancur, hilang. Bagaimana Allah bisa menyatukan? Nah, karena kedangkalan dan keterbatasan logika, akhirnya itu ditolak. Logika saya menolak itu. Baik. Iman berbicara. Logika minggir. Ini bukan ranah kamu. Saya punya satu keyakinan. Apa? Penciptaku ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Apa bisa? Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah mudah untuk menciptakan makhluk yang sebelumnya ada lalu mati. Lebih mudah daripada Allah menciptakan makhluk yang sebelumnya nggak ada. Dulu nggak ada Adam. Dulu tidak ada kamu, tapi Allah ciptakan kamu. Sekarang kamu ada, terus nanti kamu mati, dan mudah bagi Allah untuk menyatukan kamu kembali. Masya Allah. Imannya yang maju, logikanya suruh minggir. Dan cukup banyak orang-orang yang mereka menolak kebenaran dengan alasan tidak logis. Ya, memang tidak bisa dijelaskan pakai logika. Gak logis gimana? Saya jelaskan pakai logika, nanti juga malah gak karuan. Jadi jangan jelaskan pakai logika. Sebentar. Ini bukan ranah logika. Logika minggir logika. Iman yang maju. Jelaskan wahai iman. Yang kedua, akidah yang menyimpang karena logika. Yang kedua adalah merancang keyakinan. Dia merancang keyakinan dengan logikanya. Sehingga yang terjadi gimana? Menurutku besok itu harusnya kayak gini. Menurutku kayak gini. Menurutku kayak gini. Ini seperti bagaimana cara orang Mu'tazilah dalam mendefinisikan tentang Tuhan. Bagaimana orang Jahmiyah dalam menjelaskan tentang Tuhan. Bagaimana para sekte-sekte iyah-iyah yang kita kenal. Kullabiyah, Maturidiyah. Ketika mereka menjelaskan tentang sifat Allah. Sehingga mereka berpikir begini. Allah itu wujud. Karena Tuhan itu harus wujud. Ya. Dan wujudnya Allah itu harus terdahulu. Tidak boleh ada permulaan. Maka Allah itu qidam. Lalu wujudnya Allah itu harus abadi. Bertahan. Maka dia baqa. Dan Allah itu harus beda dengan yang lain. Sehingga tidak boleh ada yang sama dengannya. Maka ditetapkan mukhalafatun lil hawadisi. Dia harus berdiri sendiri. Tidak boleh dengan bantuan yang lain. Qiyamuhu binafsihi. Dia harus esa, wahdaniyah. Dia harus kuasa, qudrat. Dia harus punya keinginan, iradat. Dia harus punya ilmu, ilmun hayat. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat. Nah itu dirancang berdasarkan logika. Karena harusnya seperti ini, Tuhan itu harus seperti ini. Jadi kalimat-kalimat ini gak ada dalam ayat. Sebutkan satu ayat yang mengatakan mukhalafatun lil hawadisi. Adanya kan kalimat apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam Al-Quran adanya kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia mengatakan qidam dan baqa. Dalam Al-Quran kalimat ini, kata ini tidak ada. Adanya huwal awwal wal akhir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi dia menghindari teks Quran, tapi justru membuat
kesimpulan sendiri dengan bahasa pribadi. Dan itu dirancang pakai logika. Nah, disitulah dia merancang keyakinan berdasarkan logika. Ya, misalnya, saya percaya dengan kata Dajjal. Tapi Dajjal itu maksudnya adalah hegemoni orang kafir. Hegemoni Amerika yang menguasai kaum muslimin. Loh, kok kamu kayak gitu, dari mana? Ya, tidak mungkin lah ada sosok yang aneh kayak gitu. Gimana coba? Sosok kok aneh kayak gitu? Dajjal ya. Dianggap sosok aneh. Maka dia nggak percaya sosok Dajjal, tapi dia terjemahkan Dajjal dengan hegemoni orang Yahudi atau orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, itu contoh akidah menyimpang karena logika. Kita lihat di sini. Munculnya Dajjal di akhir zaman, turunnya Nabi Isa, munculnya Dabbah, dan seterusnya. Semua itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Meskipun realita itu muncul di akhir zaman, namun kita wajib mengimaninya. Dan nanti pasti akan terjadi. Sekarang, mana buktinya? Katanya mau ada Dajjal, belum keluar. Kapan keluarnya? Tidak tahu. Itu rahasia Allah. Kok bisa kau yakin? Karena hadisnya bunyinya kayak gini. Ini sahih. Dan saya mengimani sabda Nabiku SAW. Bagi mereka yang merasa itu tidak masuk akal, dia tidak mau mengimaninya. Artinya dia berkeyakinan bahwa semua itu tidak akan terjadi. Dan keyakinan dia kalau itu tidak terjadi, itu bertentangan dengan realita. Realitanya itu akan terjadi. Dan keyakinan ini tidak sesuai realita. Baik. Dulu orang musyrik tidak meyakini adanya hari kiamat. Dengan alasan bagaimana mungkin jasad yang sudah jadi tanah bisa dihidupkan kembali padahal dia sudah hancur. Seperti kasus yang tadi kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Mereka membuat perumpamaan bagi kami. Allah itu disamakan dengan makhluk. Wa daraba lana mathalan. Dia membuat perumpamaan tentang kami. Maksudnya adalah mereka membayangkan tentang Allah sebagaimana layaknya makhluk. Apa masih bisa? Wong sudah hancur berkeping-keping kayak gitu. Sampai Nabi SAW pernah bercerita ya. Ada orang yang banyak berbuat dosa. Lalu dia takut besok akan dibangkitkan oleh Allah. Akhirnya ketika menjelang mati, dia pesan sama anaknya. Nanti kalau bapak mati, tolong bakar bapak. Setelah dibakar, abunya kumpulin. Kemudian nanti buang di pinggir laut saat musim angin. Taburkan abu itu setabur-taburnya. Pokoknya harus hancur. Nah, akhirnya dilakukan. Setelah bapaknya ini mati, dia dibakar. Setelah jadi abu, dikumpulin abunya. Kemudian anaknya ke laut. Saat pas musim angin kencang, ditabur-taburkan. Di hari kiamat bapaknya ini dibangkitkan oleh Allah. Terus ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti ini? Kemudian orang ini mengatakan, karena takut kepadamu ya Allah. Akhirnya dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Padahal sebenarnya keyakinan itu keyakinan kekufuran. Karena meragukan kuasa Allah. Tapi ternyata setelah dibangkitkan, Allah tanya, kenapa kau melakukan seperti ini? Sehingga orang ini takut nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Menjelang mati dia takut. Itu yang menyelamatkan dia. Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi mereka mengatakan, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah jadi hancur luluh jadi tanah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Jawablah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya, Allah Azza wa Jal. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat bahwa sebagian orang musyrik datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang yang mereka lembutkan. Lalu ditampakkan di hadapan Nabi SAW sambil mengatakan, apakah mungkin Allah akan menghidupkan kembali tulang ini?
Jadi tulangnya sudah dihancurkan, mungkin dipukul-pukul, dicacah-cacah. Sekarang apa mungkin Allah bisa menghidupkan yang kayak gini? Mereka menganggap mustahil jasad manusia yang sudah hancur bisa dihidupkan kembali oleh Allah, sehingga mereka tidak meyakini akan ada kehidupan pasca kematian. Dan itu disebabkan karena logika yang berlebihan. Padahal ini tidak bisa di logika. Tapi saya belum bisa percaya. Logika minggir. Ini bahasa iman. Loh, kok kamu bisa percaya? Karena saya punya satu keyakinan. Semoga keyakinan ini selalu bertahan dan tidak hilang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Selanjutnya, tentang fenomena kaum pemuja akal. Fenomena kaum pemuja akal sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka merasa dirinya lebih cerdas, lebih berkemajuan, karena tidak asal percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh. Gak asal percaya. Nabi bilang apa? Nanti dulu, kita logika dulu. Di saat yang sama mereka menuduh para pengikut Nabi Nuh sebagai orang yang akalnya kurang berkembang karena asal percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tidak berkemajuan, cupet. Coba kita lihat di sini. Di surat Hud ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi." Berkatalah pemuka, pemimpin-pemimpin orang kafir di kalangan kaumnya Nabi Nuh, "Ma naraka illa basyaram mithlana." Kami tidak melihat kamu melainkan hanya manusia biasa. "Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi." Dan menurut kami, orang yang mengikutimu adalah aradhiluna, orang-orang rendahan di antara kami, orang-orang hina di antara kami, badiyar ra'yi, yang akalnya rendahan. Kenapa disebut badiyar ra'yi? Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan perkataan Nabi Nuh itu, "Walam yattabi'kal asyraf wal ru'asa." Yang ikuti kamu wahai Nuh itu orang-orang rendahan, orang-orang hina. Para pemuka di antara kami, orang-orang mulia di antara kami, enggak ada yang jadi pengikutmu. Dan terus terang, ternyata salah satu penyebab sebagian orang berat untuk menerima kebenaran karena yang ngikuti bukan profesor, bukan doktor. Dulu. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak yang mendapatkan pencerahan. Betapa saya masih ingat awal-awal tahun 2000. Ketika dakwah Ahlus Sunnah ini masih asing sekali bagi masyarakat. Ya enggak asing-asing banget lah. Kenapa orang itu keberatan untuk nerima? Karena yang punya mimbar ketika itu rata-rata profesor, doktor. Ya, yang kami rasakan ketika di UGM dan sekitarnya. Ustadz yang bicara masalah tauhid, akidah Ahlus Sunnah langka. Dan para doktor belum pulang. Masih di Madinah. Ada yang masih di Riyadh, ada yang masih di Mekah. Jadi yang bicara gak punya gelar. Tapi ketika itu mereka membacakan buku-bukunya para ulama, buku para doktor. Cuman kan orang gak kenal siapa Dr. Shalih Al-Fauzan, cuman baca saja. Baik. Di kondisi itulah banyak orang yang jadi gak mau terlibat, gak berminat untuk mendengar, gak berminat untuk ikut kajian. Gak kayak sekarang, alhamdulillah, begitu mudah diakses lewat internet. Yang bicara banyak yang doktor Firanda Andirja, Dr. Syafiq Riza Basalama, Dr. Erwandi Tarmizi, Dr. Muhammad Arifin Badri, dan banyak lagi dokter yang lain, Dr. Musyaffa. Banyak dokter.
Dr. MH Ayatullah, siapa lagi? Banyak. Alhamdulillah. Sekarang gelar itu nempel. Dulu enggak ada. Jadi pertimbangan apa yang sampai orang dulu itu mau tertarik belajar? Saya merasakan pemicu terbesar kenapa saya tertarik belajar serius adalah masalah sholat. Jadi pertama yang mempengaruhi saya buku Sifat Sholat Nabi SAW. Saya belajar gak masuk-masuk, kan hati menolak. Saya gak senang dengan kajian kayak gini, tapi terpaksa harus ikut. Sampai ketika saya membaca buku Sifat Sholat Nabi SAW, gak kenal nama Syekh Albani itu siapa. Pokoknya saya cuman pengen ngerti cara sholat yang benar. Dan baru pertama kali itu saya bisa merasakan betapa semua penjelasan itu ada landasannya. Baik yang berkaitan dengan bacaan sholat, gerakan sholat, sampai yang minor-minor kecil-kecil itu ada landasannya. Akhirnya saya merasa baru kali ini saya dapat buku tentang sholat yang menjelaskan berdasarkan dalil utuh. Seneng ya. Akhirnya walhamdulillah Allah bukakan hatiku untuk mau menerima kebenaran. Jadi sebelum membaca Sifat Sholat Nabi SAW itu saya sudah pernah ikut kajian Syarah Usul Thalatha Syekh Utsaimin. Kemudian Qawaid Fiqhiyah Syekh Sa'di. Tapi gak masuk. Batin itu terasa berontak, nolak. Gak setuju dengan apa yang disampaikan. Ya asal gak setuju saja, karena gak suka. Sebab saya dulu termasuk aktivis harokah. Senang demo. Kemudian senang dengan orang yang pintar bicara. Dengan orang yang pintar bicara senang. Lalu senang dengan buku-buku yang ya bernuansa logika, filsafat dan seterusnya. Dulu, walhamdulillah. Begitu ketertarikan dengan buku Sifat Sholat, ada kesukaan untuk baca hadis. Dari situ senang dengan Riyadhus Shalihin, baca hadis Riyadhus Shalihin, kadang dibacakan. Lama-kelamaan walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk saya menerima hidayah jadi lebih mudah, menerima penjelasan jadi lebih mudah. Tsumma haula'il ladzina tabauka lam yakun antarawin minhum. Lebih dari itu, orang-orang yang mengikutimu wahai Nuh, lam yakun antarawin minhum. Mereka itu enggak pakai akal. Wala fikrah, enggak mikir dulu. Wala nazar, tidak merenungkan dulu. Bal bimujarradi ma da'utahum, namun sebatas apapun yang kau sampaikan kepada mereka, ajabuka wattaba'uk, mereka langsung menerima. Apaan itu? Gak berkembang otaknya. Masya Allah. Itu perkataan kaum pemuja akal, ya, yang disampaikan oleh siapa? Umatnya Nabi Nuh. Orang-orang kafir kepada pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang lihat bagaimana hasilnya. Mereka yang katanya pakai logika-logika tadi, tenggelam semuanya. Mati semuanya. Benar apa kata orang? Sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya. Apa yang dinyatakan oleh kaum Nuh sama persis dengan apa yang dinyatakan kaum liberal yang merasa berkemajuan dan paling maju logikanya. Sampai sekarang. Dan dulu saya ikut bersama mereka menyerang orang-orang yang ngaji dulu ya. Jadi saya sampai kepikiran, ini kok ekstrim sekali orang kayak gini. Terlalu tekstual, terlalu letterlek, gak cocok untuk Indonesia. Terlalu banyak menyalahkan. Tapi kalau dulu bukan karena banyak menyalahkan, belum begitu kelihatannya. Walhamdulillah bisa kita tinggalkan.
Sumber akidah yang bermasalah kedua adalah budaya. Ini tidak lebih berbahaya daripada atau ini tidak lebih ringan daripada yang pertama. Yang dijadikan ajaran agama dan akidah. Berbudaya boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Kapan budaya jadi agama? Ketika seseorang meyakini budaya itu untuk dijadikan sebagai keyakinannya, sebagai ideologinya. Ada banyak keyakinan masyarakat yang berasal dari budaya, dan ini karena lingkungan tadi ya. Sehingga budaya dijadikan sebagai sumber ideologi. Seperti keyakinan bahwa hari kematian leluhur adalah hari sial. Orang Jawa menyebutnya geblak, ya. Geblak simbah A, geblak simbah B. Keyakinan bahwa di Laut Kidul ada penunggunya dan penguasanya. Mereka menyebut Nyi Roro Kidul. Di Laut Lor ada penguasa dan penunggu. Mereka sebut Dewi Lanjar. Keyakinan bahwa bulan Suro bulan Ciloko, sehingga tidak boleh dijadikan momen hajatan. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Orang Jawa menyebutnya ulan ruah. Ruah itu tegese, ruah itu maksudnya adalah arwah. Karena arwah pulang ke rumahnya, menunggu untuk mendapatkan kiriman doa. Sehingga diadakanlah acara namanya kenduren atau ruahan atau apa itu namanya? Namanya apa? Kalau Sya'ban, ya ruahan. Ya. Nah, dari mana orang punya keyakinan seperti itu? Jari ini mas. Jari ini siapa? Ya katanya. Sehingga dia berkeyakinan tapi sumbernya katanya. Ya. Akidah tapi pakai katanya, Pak. Kebayang nggak? Itulah akidah karena budaya. Jadi katanya, jari ini dan jari ini. Ya. Sehingga kalau dikumpulkan, jadilah kumpulan al-aqidah al-jariniyah. Masya Allah. Akidah Jarini. Dulu masyarakat musyrik juga memiliki keyakinan dari hasil peninggalan para leluhurnya. Mereka menganggap itu benar, hingga mereka menolak dakwah para nabi karena bertentangan dengan keyakinan itu. Orang kita sampaikan, tidak benar Pak, arwah balik pulang tuh Pak. Ya, Jarini kayak gitu. Jarini sinten? Jarini simbah-simbah dhisik niku nggih ngoten niku. Kata siapa? Ya, kata leluhur kami seperti itu. Salah itu Pak, enggak benar. Enggak ada kok arwah pulang. Padahal orang kalau sudah mati ada barzah dan tidak mungkin arwah itu bisa kembali ke dunia. Ya. Tapi ya aku ya yakin kaya ngono. Pokoknya aku yakin kaya ngono. Nah, itu bahaya. Tapi gimana lagi? Keyakinan itu enggak hilang. Sudah diberitahu keyakinan itu gak hilang. Masya Allah. Menghilangkan keyakinan sama dengan nyuci hati gitu. Susah. Itu digosok. Karena berasal dari tadi Jarini dan Jarini. Muncullah al-aqidah al-jariniyah. Akidah Jarini. Bapak Ibu paham Jarini ya? Katanya. Coba kita lihat di sini. Allah berfirman tentang kondisi orang musyrikin di masa silam. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika disampaikan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Maka mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Jadi mereka mengikuti ajaran leluhur kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ya. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui dan tidak mendapatkan petunjuk. Leluhurmu kan bukan nabi. Loh, tapi kan leluhur kita. Iya, itu leluhur kamu. Cuman kan dia bukan nabi. Dan dia bukan pengikut nabi. Karena ajarannya beda dengan ajaran nabi. Bahkan fenomena semacam ini tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, namun juga terjadi pada zaman nabi sebelumnya. Sampai Allah sebut ini sebagai kaidah umum dalam dakwah. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa. Demikianlah
kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan, siapapun dia, di sebuah desa, di sebuah negeri, melainkan qala mutrafuha, orang-orang yang mendapatkan status sosial, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah jumpai leluhur kami, mereka punya ajaran agama tertentu dan kami mengikuti mereka. Padahal para nabi sudah berusaha menjelaskan apa yang mereka sampaikan itu benar. Sementara keyakinan dari leluhur itu menyimpang. Orang kafir itu tidak punya alasan selain hanya mengatakan, pokoknya kami mengingkari kalian. Nah, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul itu berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih nyata, yang lebih benar, memberi petunjuk daripada apa yang kalian yakini, apa yang kalian ikuti, apa yang dulu dianut oleh bapak-bapakmu. Qalu, mereka mengatakan, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami kafir terhadap wahyu yang Allah berikan kepadamu. Suaranya nggak masuk, Ustaz. Nah. Bismillah. Sudah masuk? Bismillah. Suaranya sudah kembali? Belum. Bismillah. Suara sudah balik? Oh, di peserta sudah jelas. Alhamdulillah. Sudah. Baik. Jadi setelah mereka terpojok, ya sudah. Kata terakhir, saya beda sama kamu. Udah selesai. Ya sudah kalau begitu. Sekarang kita lihat di sini. Memuja akal jadi penghalang hidayah. Fenomena seperti yang tadi kami sampaikan. Karena yang menyampaikan ini bukan profesor, bukan doktor, kita jadi nggak mau ikut. Padahal di situ ada profesor, ada doktor, yang dia punya mimbar. Walaupun dari bidang ilmu, bukan ilmu agama, ada profesor doktor, ilmu kimia, fisika, teknik, dokteran, semua yang bicara di atas mimbar masjid kampus. Dan agama ditarik untuk mendukung masing-masing disiplin ilmu mereka. Sahabat Khalid bin Walid termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Beliau masuk Islam di tahun 8 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah beliau masuk Islam, ada orang yang bertanya kepada Khalid, aina kana aqluka ya Khalid? Falam tara nuran nubuwah baina dhahranikum mundu 20 sana. Di mana akalmu wahai Khalid? Sampai kamu tidak merasakan cahaya kenabian demikian terang di tengah kalian selama 20 tahun. Sehingga di Mekah 13 tahun, di Madinah 7 tahun dia baru masuk Islam. Apa jawab Khalid? Kana amamana rijalun kunna nara ahlamahum kaljibal. Di hadapan kami, di tengah kami, ada para pemuka masyarakat yang kami anggap logika mereka seperti gunung. Sementara orang-orang yang dianggap cerdas itu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini aja yang cerdas gak ikut. Ini yang dikenal pintar gak ikut. Masa kami ikut? Subhanallah. Terlalu mengagumi logika. Ternyata bisa menjadi penghalang hidayah. Jika belakangan ini Anda melihat ada orang yang lebih simpati terhadap Syiah karena merasa tokoh Syiah lebih mengedepankan filsafat dan dianggap lebih rasional, itu salah satu di antara contohnya. Sehingga dia berlogika berlebihan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi itu dianggap pintar. Akhirnya jadi penghalang para pengikutnya untuk mau mengikuti kebenaran. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sesi pembahasan materi. Jazakumullah khairan pada Ustadz atas pemaparan materi yang diberikan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan Ustadz dan menjadi ilmu yang berguna bagi kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan pada peserta Zoom yang ingin bertanya langsung untuk bisa menekan tombol raise hand. Baik, ada satu yang ingin bertanya langsung, Ustaz. Tafadhol, untuk mute diri sendiri dan bertanya langsung. Izin Ustadz, bertanya Ustadz. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi sebenarnya sudah dijelaskan Ustadz, saya ingin menegaskan lagi. Kemarin ada saudara dia yang merasa kehilangan Ustadz uangnya dan dia berkeyakinan ini ada makhluk halus gitu. Sudah tak jelaskan dan dia mengatakan ya sudah ini keyakinan saya. Ini hanya untuk menangkal itu saya hanya berzikir pagi petang aja. Sedangkan secara logika Ustadz ya masa iya makhluk halus bisa mengambil uang itu Ustadz. Itu terkait keyakinan. Terus yang kedua mungkin ini Ustadz ya, apakah setiap hal gaib itu harus didasarkan dengan hadis atau Al-Quran Ustadz ya? Seperti kegiatan ruqyah ya. Dia kan ruqyah kayak meyakini di dalam tubuh ini ada makhluk gaib yang dengan adanya setan atau apa dia yang menyebabkan kita tidak khusyuk ketika sholat sehingga tujuan ruqyah itu salah satunya mengusir setan di dalam tubuh ini Ustaz. Jadi dia kayak dan dalam prakteknya dia seolah-olah menekan tubuh agar setan itu kesakitan dengan membaca ayat-ayat ruqyah gitu Ustaz. Apakah kegiatan itu memang ini kan hal gaib apa setiap kegiatan gaib itu harus didasarkan dengan dalil itu Ustaz? Mungkin seperti itu Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Baik. Pertama berkaitan dengan keyakinan ada makhluk gaib. Makhluk gaib maksudnya jin. Makhluk gaib kan malaikat juga gaib. Tapi kaitannya dengan pelanggaran mengambil uang, mana mungkin malaikat ngambil uang. Nah, sekarang jin misalnya. Ini jin yang ngambil. Pertanyaannya, uang diambil jin itu buat apa? Jin itu mau jajan kemana? Oh, pasti ini disuruh orang. Sehingga dia disuruh untuk ngambil uang orang lain. Ya, kalau memang itu benar, berarti kan malingnya tetap manusia. Bukan jin. Cuman dia gunakan jin untuk mengambil uang itu. Jika ini benar ya. Tayyib. Namun apapun itu, intinya begini, uang hilang ini adalah musibah, selesai ya. Sampai di situ. Berikutnya bagaimana cara kita menyikapi musibah. Jangan sampai musibah pertama ini menimbulkan musibah kedua. Musibah kedua gimana? Ketika Anda misalnya melakukan hal yang enggak benar, mengundang murka Allah, datang ke dukun untuk nyari tahu, minta tolong mbah, teng pundi nggih, di mana uang saya kok hilang? Akhirnya sama mbahnya diramal, oh uang kamu ada di sini, ini yang ngambil dan seterusnya. Nah itu semua pelanggaran yang kedua. Musibah ini lebih bahaya daripada musibah pertama. Musibah pertama kehilangan rupiah, musibah yang kedua kehilangan iman, dan itu bisa bahaya. Maka teman-teman yang barangkali mengalami situasi semacam ini, bersabarlah dan jangan sampai melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, apakah betul bahwa semua hal yang gaib itu hanya bisa diketahui oleh manusia melalui jalur Al-Quran dan hadis? Ya, jawabannya iya.
Karena manusia nggak bisa. Mau tahu dari apa? Indra nggak bisa. Pendengaran, penglihatan nggak bisa. Terus dari informasi orang yang pernah ketemu, nah itu baru bisa. Misalnya kerasukan tadi ya. Kalau kerasukan kan bisa dirasakan pengaruhnya. Dia normalnya nggak kayak gini kok, sekarang kayak gini. Cepat sekali. Tadi ketika keluar rumah masih normal. Begitu pulang-pulang kayak singa. Kayak apa? Suaranya berubah. Loh, ini apa ini? Oh, berarti dia sedang dirasuki setan. Terus gimana? Ya diruqyah. Kok bisa ruqyah? Seperti itu yang diajarkan dalam agama. Dulu ada seorang anak yang kerasukan, dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian beliau gendong, terus diludahi mulutnya. Dan beliau meminta kepada jin itu untuk keluar. Akhirnya jin itu keluar. Nah, disinilah kita bisa lihat bagaimana realita yang terjadi, dan itu nggak mungkin ditolak. Kenyataannya ada kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik, Baik, ada lagi? jazakumullah khairan Ustaz. Tafadhol kepada peserta Zoom jika ingin bertanya pada Ustadz, silakan untuk menekan tombol raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik. Kalau belum ada, Ana ingin bertanya, Ustadz, boleh ya, Ustadz? Silakan. Ya, tadi Ustadz mengatakan bahwa sumber akidah yang menyimpang itu bisa bersumber dari logika dan juga dari budaya, Ustadz. Nah, ini mengenai kaum Khawarij, Ustadz. Ya, yang setahu Ana bahwa mereka memiliki keimanan yang kuat gitu. Apa yang diturunkan kepada Khawarij mereka imannya dari lemah, Allah. Pak. Jadi mengatakan Khawarij imannya kuat, ini keliru ya. Justru karena lemahnya itu mereka gampang berubah. Begitu, Pak. Terus yang jadi apakah benar karena pengaruh dari logika atau ada sesuatu yang mungkin dari segi pemahaman mereka gitu ya, Ustaz? Iya. Menyebabkan mereka menyimpang. Iya. Ya betul. Jadi Khawarij mereka salah dari memahami ayat. Dan itu kan karena logika sederhana yang mereka punya. Jadi mereka bilang hukum itu hanya milik Allah. Udah? Nah, ketika mereka punya prinsip itu, logika sederhana mereka dipakai menyalahkan Ali. Sehingga Ali kafir karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Menyerahkan hukum itu kepada dua orang, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibn al-As, dalam peristiwa tahkim. Ya. Setelah mereka nggak setuju dengan sikap ini, akhirnya mereka mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan Ali. Jadinya pada fenomena ketegangan antara Ali dan Muawiyah, di situ ada empat posisi yang berbeda. Baik. Yang pertama, mereka yang berpihak kepada Ali. Yang kedua, berpihak kepada Muawiyah. Yang ketiga, tidak berpihak kepada siapapun dan tidak mengkafirkan siapapun. Jadi mereka nggak ikut campur. Banyak sahabat yang ada di sini. Dari jumlah ratusan sahabat atau bahkan ratusan ribu sahabat yang ikut dalam konflik itu hanya kurang lebih 30-an. Sisanya kemana? Nggak ada yang mau ikut. Kemudian yang keempat adalah kelompok yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Ini Khawarij. Nah, Khawarij dengan pemahaman dan logika mereka, dia bilang ayat ini menunjukkan bahwasanya Ali itu kafir. Akhirnya dikafirkan Ali bin Abi Thalib. Demikian pula mereka mengkafirkan Muawiyah. Baik, intinya dalam hal ini bahwa munculnya penyimpangan itu karena logika yang salah. Wallahu a'lam.
Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu. Kemudian ini ada yang ingin bertanya langsung. Dan pertama, Anda persilakan kepada Swedia mengaji, Tafadholi. Iya, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, Ana ingin bertanya. Kemarin Ana mengikut satu grup belajar sholat, belajar mentadaburi bacaan sholat begitu Ustaz. Tapi ketika mukadimah, Ana tidak pernah mendengar membaca salawat itu pakai salawat dan salam kepada Habibuna Mustafa Muhammad SAW. Apakah itu sahih Ustaz? Nah, Itu aja Ustaz, karena baru pertama kali Anda dengar. Apakah ini ada penyimpangan dalam bersalawat dalam mukadimah pembuka majelis? kalimatnya kepada Habibuna Salawat dan salam tercurahkan kepada Habibuna Mustafa. Iya Ustaz. Dan para sahabat dan juga para pengikutnya begitu Ustaz. Baik. Salawat dan salam kepada Habibuna Al-Mustafa. Habibuna yang dimaksud di sini adalah kekasih kami. Al-Mustafa, manusia pilihan, yaitu pilihan Allah. Sehingga menyebut beliau sebagai Al-Mustafa betul, karena beliau adalah manusia pilihan Allah. Tapi boleh nggak kita menyebut beliau sebagai Habib? Ya, sebenarnya kurang tinggi. Lebih tinggi lagi Khalil. Khalil dengan Habib lebih tinggi Khalil. Karena itu para sahabat kalau mereka bercerita tentang Nabi SAW, mereka mengatakan Khalil kami, haddatsana Khaliluna, kami mendapatkan hadis dari Khalil kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Berarti memang ada dalilnya ya Ustaz ya, bukan yang bid'ah begitu Ustaz ya? Insya Allah tidak, tapi kurang tinggi kalau nyebutnya Habib, seharusnya Khalil. Meskipun orang zaman sekarang atau banyak orang yang mungkin kurang begitu tahu perbedaan makna Habib dan Khalil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, kemudian Anda persilakan pada Abu Sultan jika ingin bertanya. Jazakallah khair, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana dengan manusia yang hidupnya bersandar pada obat dan meyakini obat itu membuat dia bertahan hidup? Apakah ini juga termasuk penyimpangan dalam akidah? Jazakallah khair. Baik. Yang terjadi adalah lemahnya iman kepada Allah. Dan penyimpangan akidah bisa bentuknya ya, punya keyakinan yang aneh, punya keyakinan yang menyimpang, atau keyakinan yang seharusnya valid, dia lemah. Misalnya saya nggak begitu yakin dengan janji Allah. Ya walaupun dia sebelumnya yakin Allah itu ada, tapi turun kualitasnya. Karena mungkin dia merasa kok nggak ada pertolongan dari Allah, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya tawakalnya lebih banyak diberikan kepada apa misalnya obat atau dokter atau yang lainnya. Ya. Untuk itu dalam hal ini wallahu ta'ala alam, yang terjadi bukan dia berlogika lalu muncul akidah yang menyimpang, tapi lemahnya iman dia kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Anda bacakan. Yang pertama dari Ukti Nina Al-Bugis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat dan ayat berapa waktu Rasulullah memberhentikan dan menangis saat sahabat yang lagi membaca Al-Quran?
menangis karena isi ayat tersebut. Ada di surat Eh, An-Nisa, eh, dan yang membaca Ibnu Mas'ud. Beliau meminta nah, kepada Ibnu Mas'ud untuk membaca surat An-Nisa sampai firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa itu? Wajibna, ya. Jadi dari mulai awal surat An-Nisa sampai ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat 41. Lalu Nabi SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud, hasbuk, cukup. Kemudian Ibnu Mas'ud melihat ke arah beliau, wa kana ainahu tadrifan. Air matanya Nabi SAW meleleh, sehingga beliau nangis. Lalu beliau minta kepada Ibnu Mas'ud untuk mencukupkan. Nah, surat An-Nisa dari ayat yang pertama sampai ayat 41. Baik, selanjutnya. baik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah meyakini tempat usaha yang tiba-tiba sepi dan menganggap tempatnya terkena sihir itu termasuk syirik? Dan juga buhul di sekitar tempat usahanya. Bagaimana menyikapinya? Barakallahu. Baik. Meyakini sihir itu ada, ini tidak keyakinan yang menyimpang, bahkan keyakinan yang benar. Bagian dari akidah Ahlussunnah adalah mengimani adanya sihir, dan sihir bisa memberikan pengaruh, satu ya. Walaupun mereka menolak sihir dan memusuhi sihir, tapi sihir itu ada, mereka yakin. Yang kedua, meyakini bahwa saya terkena sihir, ini kan butuh bukti. Itu sama dengan barang saya hilang, oh berarti ada yang maling nih. Nah itu kan butuh bukti. Dari mana kamu tahu kalau ada yang maling? Ya ini buktinya, CCTV. Kalau nggak ada bukti gimana? Dari mana kamu tahu kalau barangmu dimaling? Ya kira-kira aja. Nah kira-kira aja ini kan nanti malah jadi tuduhan liar yang nggak jelas. Sehingga nggak boleh kayak gitu. Cari dulu, barangkali kamu lupa naruh di mana. Jangan asal barangku dimaling, belum tentu. Nah kurang lebih seperti itu ya. Maka toko ini sepi, wah pasti ini disihir, ini disantet. Dari mana kamu tahu kalau itu disantet? Ya kira-kira aja. Ya bisa kayak gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. kalau seseorang membela akidah salaf dan dianggap merasa benar sendiri oleh orang lain yang belum bermanhaj salaf, bagaimana balasan argumen tersebut? Karena khawatir syubhat tersebut bisa dibenarkan oleh orang awam ketika seseorang membela akidah salaf itu hanya diam dan bingung. Jazakumullah khairan. Iya, kalau mau diskusi masalah sikap ini kan bukan diskusi tema kebenarannya, tapi sikapnya. Dia cuman menuduh, kamu merasa benar. Udah titik sampai di situ. Jadi dia tidak membahas dari sisi materinya. Yang kau anggap kami merasa benar itu di bagian mana? Itu sholatmu kau anggap paling benar, ya sholat orang yang lain salah. Coba kita bandingin. Aku sholat seperti ini, orang sholat yang lain seperti itu. Aku punya landasan. Jadi kira-kira aku yakin sholatku benar, salah enggak? Dia enggak diskusi itu. Tapi dia lebih kepada sikap. Wah, kamu merasa benar, nyalah-nyalain orang. Konsekuensi ketika kita yakin ini benar, akan meyakini yang lain salah. Sehingga kalau tidak merasa benar, berarti beragama ini akan serba pada posisi ragu. Aku nggak yakin dengan ini, aku nggak yakin dengan ini.
sebagaimana dia juga punya keyakinan dan dia merasa benar dengan keyakinan itu. Akhirnya masing-masing punya keyakinan di mana dia menganggap dirinya merasa paling benar. Dan itu normal. Karena orang ketika membenarkan A, maka konsekuensinya dia akan mengatakan yang lain salah. Merasa benar dengan apa yang diyakini boleh. Tapi mencaci maki, ini yang perlu untuk diluruskan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan di kolom chat. Baik, Apakah kita baca aja. waktu masih mencukupi? Baik, yang pertama ini dari Aki Adi. Ustadz, apakah hukumnya bekerja untuk perusahaan-perusahaan yang mendukung memerangi Palestina? Apakah orangnya dihukumi kafir? Ya, kalau sampai dihukumi kafir tidak ya. Cuman apakah dia boleh bertahan di perusahaan itu? Pertama, barangkali juga perlu dipastikan betul nggak dia ngasih dukungan ke Israel. Karena kenyataannya dukungan untuk kebebasan Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, itu juga terjadi di negara-negara kafir. Kemudian, jika sifatnya hanya jaringan yang belum tentu mereka saling mendukung, ini juga tidak bisa kita jadikan sebagai alasan. Intinya untuk yang kerja di situ, misalnya kerja di perusahaan A, kerja di perusahaan B yang katanya ini dukung orang kafir, maka yang bekerja tidak berubah jadi kafir. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan yang terakhir. Di keluarga ana kadang buat acara makan-makan terus salah seseorang doa tolak balak. Di sana tidak ikut doa, ana tidak ikut doa. Tapi bolehkah ana ikut makan bersama? Doa tolak balak ya, boleh-boleh saja. Kita membaca doa Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Itu doa tolak balak. Dan doa tolak balak, baik balak akhirat maupun balak dunia, hukumnya boleh. Sebagaimana kita boleh berdoa meminta kebaikan baik untuk dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.